Animbish.com. Bastille Day adalah film asal Prancis yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Film ini ditulis dan diarahkan langsung oleh James Watkins. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe channel YouTube Animbish TV agar lo itu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar anime, film dalam negeri dan luar negeri. Oke, lanjut ke alur ceritanya. Semua ini berawal pada saat adegan keramaian di Prancis. Kalau kamu menonton versi unsensornya, kamu akan melihat adegan wow yang membuat orang di keramaian itu tiba-tiba tertuju ke satu objek. Semua orang pada melihatnya, merekam, dan pada tertawa, tapi tidak dengan satu orang yang bernama Michael Manson. Dia sama sekali tidak tertarik melihat objek tersebut. Dia justru fokus untuk mengambil semua barang dari kumpulan orang yang telah terdistraksi tersebut. Manson mencuri barang dengan skill kecepatan tangan miliknya dan dengan bantuan distraksi dari objek perempuan tersebut. Singkat cerita, setelah Manson berhasil merampas ribuan bahkan jutaan dolar, dia ke kereta api dan bertemu dengan seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah si objek perhatian yang tadi. Wanita tersebut bernama Beatrice, dan di sana dia bilang ingin melakukan pencurian lagi bersama Manson. Namun, Manson malah menolak dan meninggalkan Beatrice sendirian. Singkat cerita, Manson sedang duduk di sebuah kafe dan ingin melakukan pencurian lagi sendirian. Dan dia melihat satu orang perempuan yang sedang menangis dan membawa keranjang. Dengan insting mencurinya, Manson langsung mengambil keranjang tersebut dari perempuan itu. Namun siapa sangka, ternyata isi keranjang tersebut hanya boneka dan beberapa barang lainnya yang tidak berguna. Manson lantas langsung membuang barang tersebut ke tempat sampah. Tak lama kemudian, keranjang yang dia buang itu tiba-tiba meledak begitu saja. Manson yang masih shock karena terkena ledakan itu dan masih bingung dengan keranjang tersebut, tanpa berpikir panjang lebar, dia langsung lari terpincang meninggalkan tempat kejadian ledakan tersebut. Selang beberapa hari kemudian, Manson melihat berita dan melihat dirinya berada di berita sebagai tersangka. Manson pun langsung bergegas kabur dari tempat tinggalnya dan mencari bantuan. Namun rencana tersebut gagal karena Manson berhasil ditangkap oleh seorang CIA berbadan kekar yang bernama Sean Breyer. Di sebuah ruangan tertutup, Sean Breyer menahan Manson dan menginterogasinya. Lalu Manson menjawab semua interogasinya dengan jujur. Tapi Breyer tidak percaya. Dia masih kekeh kalau Manson adalah pelaku dari pengeboman. Breyer pun langsung menguji Manson kalau dia memang seorang pencopet dan bukan seorang pengebom, yaitu dengan cara mencuri duit yang ada di dompetnya Breyer. Karena Manson adalah raja dari segala pencopet, dia berhasil mengambil uang di dompetnya Breyer. Saat sedang menginterogasinya lagi, tiba-tiba ada tukang paket yang datang. Namun salah. Dia bukan tukang paket, melainkan orang yang ingin membunuh Manson. Karena Breyer adalah anggota CIA yang terlatih, mereka dipukul habis-habisan oleh Breyer. Alih-alih bukannya membantu Breyer, Manson malah mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dengan kemampuannya. Singkat cerita, Manson datang ke tempat temannya dan meminta bantuan. Dia pun berhasil mendapatkan tempat persembunyiannya dari temannya. Namun temannya tersebut berkhianat dan memanggil kepolisian. Lagi-lagi dengan cerdasnya, Manson berhasil melarikan diri, akan tetapi kali ini dia sempat ketahuan dan ditembaki oleh polisi. Saat ditembak oleh salah satu polisi, Breyer datang menyelamatkan Manson. Dan di sini, Manson yang masih nggak ngerti kenapa polisi itu menembaknya dan bukan menangkapnya. Dan Breyer yang masih ingin mencari siapa perempuan yang memiliki keranjang berisi bom tersebut. Mereka mau nggak mau, jadinya harus bekerja sama antara raja pencopet dan seorang anggota CIA untuk menangkap kelompok pengeboman tersebut. Singkat cerita, dengan aksi yang menegangkan antara Breyer dengan cara bertarungnya dan Manson dengan strateginya yang cerdas, mereka berhasil menemukan perempuan yang memiliki bom tersebut. Namun sayangnya, perempuan tersebut hanya pesuruh dan pembuat bom yang aslinya ternyata teman perempuan tersebut. Akan tetapi, temannya ditemukan telah meninggal. Mereka pun putus asa. Breyer mau nggak mau harus lepas tangan karena dia adalah anggota CIA yang sedang berada di Prancis. Jadi dia nggak bisa melakukan banyak hal karena waktunya sudah habis saat Breyer mengalihkan tugasnya ke kepolisian Prancis.
Perempuan bernama Zoe Navely mengenali salah satu dari polisi tersebut. Ternyata adalah anggota dari pengeboman. Briar dan Mason pun langsung bertarung di mobil yang sedang berjalan. Singkat cerita, Brian, Mason, dan Joe berhasil mengalahkan mereka dan merebut mobil tersebut. Dan sekarang kini masuk akal kenapa kepolisian Prancis ingin membunuh Mason. Karena mereka bukan benar-benar polisi, melainkan anggota penjahat yang sedang menyamar. Dan di samping itu, ada yang tidak beres dengan polisi tersebut. Karena mereka menjaga Bank Nasional Prancis lewat udara untuk masuk ke dalam bank. Padahal kepolisian tersebut adalah penjahat dan mungkin aja mereka ingin merampok bank tersebut. Brian yang menyadari akan hal itu, dia tidak ingin tinggal diam dan masuk ke dalam gedung sendirian. Sedangkan Zoe dan Mason disuruh menunggu di dalam mobil oleh Brian. Zoe yang telah kehilangan teman baiknya tidak tinggal diam begitu saja. Dia juga ikut ke acara demo di depan bank tersebut dan terus memprovokasi hingga keadaannya sulit dikendalikan oleh polisi. Karena polisi kewalahan menghalang aksi demonstran, para demonstran akhirnya berhasil masuk ke dalam bank. Mason dan Zoe yang telah masuk ke dalam bank lewat pintu depan akhirnya mencari Briar yang kemungkinan tertembak. Karena Briar memiliki tubuh yang kekar dan merupakan anggota terlatih CIA, dia pun tak pantang menyerah dan terus menghabisi para pencuri yang berkedok kepolisian tersebut. Sampai akhirnya ada salah satu polisi yang memegang disk yang berisi uang miliaran. Namun sayang, Briar tidak sempat mengejar pelaku tersebut karena tubuhnya Briar kesakitan dan harus berjalan terpincang-pincang. Dan di sini pelaku tersebut berencana melewati pintu depan yang penuh dengan demonstran. Dan di sini aksi Manson pun diuji. Dia berencana mengambil disk yang berisi miliaran dolar dari pelaku tersebut. Dan ya, Mason berhasil mengambil disk tersebut. Tapi pelaku tersebut menyadari kalau disknya hilang dan menyandra Zoe. Walaupun penuh dengan keramaian, pelaku tersebut memiliki senjata dan semua orang di sana ketakutan dan diam. Karena Mason merasa Zoe adalah orang yang baik, dia pun berdiri dan memberitahu kalau dia yang mencuri disk tersebut. Karena di sana banyak polisi yang bertugas juga, dan kita tahu kalau Manson adalah buronan polisi sebelumnya, dia pun akhirnya ditodongkan banyak senjata oleh para polisi. Tapi ada juga sebagian yang menodongkannya kepada pelaku yang berkedok ke polisi tersebut. Pada saat Mason ingin ditembak oleh pelaku, Briar pun dengan tepat melindungi Mason, dan pelaku tersebut ditembaki oleh banyak polisi dan akhirnya tewas. Walaupun Mason berhasil diselamatkan, dia malah melarikan diri dengan disk yang isinya miliaran dolar itu. Dasar otak pencopet. Eits, tapi jangan salah sangka dulu, karena Mason nggak benar-benar kabur. Dia hanya ingin mengelabui dalang di balik kejadian ini. Seseorang yang memiliki kuasa untuk mengendalikan kepolisian. Ya, siapa lagi kalau bukan pejabat tinggi negara Prancis yang bernama Pierre. Dan akhirnya pejabat tersebut dijebak dan ditangkap. Lalu scene film ditutup dengan Mason yang bertanya kepada Briar, apakah gue bisa jadi anggota CIA? Nah, di sini scene akhirnya ditutup dan ya, sekian alur cerita dari Bastille Day. Buat lu yang pengen nonton film ini, lu tinggal klik aja link di deskripsi karena di sana gue akan ngasih link downloadnya. Dan ya, film ini sangat rekomendasi buat lu yang suka nonton film yang bertemakan strategi, action, dan kepolisian gitu atau CIA gitu, agen rahasia. Lu bisa nonton film ini, sangat rekomendasi. Tapi yang pengen gue kasih tahu adalah film ini itu di atas 18 tahun. Jadi ya buat yang masih di bawah umur jangan menonton film ini, oke? Terima kasih.